Sehat ibu? Masya Allah. Elok-elok si burung gelati terbang di kala panas. Aku tengok ibu-ibu yang hadir malam nih cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya udah pada lunas. Amin. Karena kelihatan dia mana yang udah lunas, mana yang belum tuh. Ya, memang yang hadir nih cantik-cantik semua Bu Wali ya. Tapi sayang duduknya salah susunan. Kenapalah yang tua-tua nih duduk di depan? Mimpi apa saya tadi malam tuh? Luar biasa. Si anak darah pergi ke kebun mengambil rambutan dengan galah. Kalau tadi MC sudah berpantun, aku pun tak mau kalah. Si anak lajang melompat pagar, pergilah ia memakai topeng. Karena aku sudah sampai di Siantar, dari tadi tak datang burung goreng. Tunggu-tunggu juga Bu Wali, cuman tak ada, pakai terong aku makan tadi. Itu pula yang sedang aku tengok-tengok juga, maka tadi aku lama makan. Kenapa tengok-tengok burung goreng tuh tak ada yang datang. Adalah terong itulah aku tekan. Apalagi ya kan. Luar biasa. Ini malam luar biasa ya. Tengok, dari tadi pagi sampai malam ini kita acara Allah turunkan hujan. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Kenapa? Hujan ini air. Hujan ini apa? Rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi bagi Siantar hari ini. Masya Allah tuh ribuan yang datang, rame kali. Tadi saya dikawal, dipeluk kanan kiri, jangan sampai lecet. Karena ini barang antik kata waktu. Begitu saya masuk kemari, ibu-ibu tuh semua bercakap Bu Wali. Apa kata ibu itu? Oh itu Ucai. Kenapa dipoto putih aslinya hitam? Ya Allah Bu, hitam-hitam si korek api biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Tuh. Sombong amat. Ya. Mudah-mudahan ini yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi Allah. Amin. Amin. Tadi Bu Wali ngomong, apa kata Bu Wali? Antusias ibu-ibu malam hari ini luar biasa Bu. Ini malam weekend, besok hari Sabtu. Orang mau liburan, orang disibukkan dengan healing. Tapi ibu-ibu pematang Siantar, bapak-bapak kumpul di sini, tengok ramai ibu-ibu itu. Makanya pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat itu kata Nabi, di akhir zaman satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan malam ini sudah terjadi. Tambah pula wali kotanya perempuan, putus lagi dah nih. Nggak kiamat dan nampaknya Bu. Cuman Bu Wali ini orang yang luar biasa. Sebenarnya dulu kita sering jumpa Bu. Saya dulu sering berobat tempat ibu. Cuman saya tidak mau mengenalkan siapa saya Bu. Saya pura-pura diam karena dulu Bu Wali belum jadi wali kota. Jadi kalau saya kenalkan pun nggak ada gunanya. Kalau udah ada jadi wali kota gini saya kenalan kan agak-agak entah semana pulang nanti kan gitu. Luar biasa Bu Wali, Masya Allah. Makanya tolong ya, ini Bu Wali dulu kan menang ya tuh. Bapak tuh cemana dulu meninggal ya kan. Maka hati-hatilah nanti kalau siapa yang mau mencalon jadi wali kota Siantar, agak-agak hati-hati lagi nih. Agak-agak kalian siapkanlah mental kalian. Ya betul, aku kasih tahu ini. Makanya tuh hati-hati kita ya. Bulan yang lewat baru selesai roadshow di Lampung dan Batam. Wah, antusias ibu-ibunya luar biasa Bang.
Luar biasa Bu Wali. Wah, saya jalan sampai nggak bisa tuh, sampai dituntun tuh, saking kan ramenya ibu-ibu. Selesai saya tuh, boleh foto silahkan Bu, tapi tolong saya ingat, karena kemarin kejadian waktu saya foto selfie sama ibu tuh. Bu, siapa? Dengar kau Pak, yang rajin wiridan siapa? Dengar telingamu Pak. Yang rajin pengajian siapa? Yang rajin ngerumpi. Kacau kalau udah gini ya. Emang ibu-ibu ini luar biasa, diajak ngaji ya yuk, diajak ngerumpi ya betah tuh. Apalagi semakin gosipnya semakin panas, maka semakin kecil suara gosipan itu. Iya Kak, tahu kau Kak, Ibu Wali itu ngeri kali kita itu. Dipayungi tak mau, dia nanti sakit, udah rasanya covid kita dia. Ngeri kali. Rupanya Bu Wali itu datang. Semakin Bu Wali datang semakin pelan. Makanya tak boleh ya, nih jangan ngerumpi ya. Dalam kitab tarbiyah Islamiyah ada bab afatul lisan, bahayanya lisan. Salah satunya yang menyebabkan bahaya lisan itu apa Ustadz? Menghibah dan memfitnah. Nah, yang terhormat dan yang termulia, para guru, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini, yang terhormat Ibu Wali Kota yang hadir pada malam hari ini, Masya Allah, saya baru ini langsung duduk dengan Bu Wali ya, ternyata sama dengan saya, beda aslinya sama fotonya. Inilah kalau foto pakai filter tuh, ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi Bu, aku penasaran Bu, coba Ibu jawab dulu Bu. Di mana-mana Bu, di kabupaten kota yang jadi wali kota dan bupatinya itu kan laki-laki. Ketua PKK-nya istrinya, kan gitu. Jadi kalau di Siantar ini siapalah ketua PKK-nya? Baguslah Bapak dia. Aku dari tadi berpikir, itulah yang kupikirkan. Maka dari tadi aku duduk tuh temenung aja. Iya tuh. Mudah-mudahan sehat-sehat Ibu beserta keluarga ya, amin. Masya Allah tuh. Kemudian yang terbiasa nih Bang, kalau sudah bergabung, kalau sudah 3 ormas bergabung, Ustadz ceramah pun tenang. Kenapa? Kalau 1 ormas apa tak terang jalan tuh coba? Maulah sepanjang jalan besiul muncung guni woi. Allah Allah, aku tak bilang cair, tidak. Tapi tenang Bu ya, demi Allah Pak, demi Allah Bu Wali tenang. Dimanapun saya berceramah bolak-balik keluar kota, naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah kalau amplop aku ndak butuh, aku buang-buang itu. Tenang. Isi itu urusan gula-gula kan gitu. Iya tuh, serius, bener. Ya kita kan dah paham Bang, kita ceramah di mana-mana. Kalau sudah yang namanya ngundang Pemkot, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, tuh beda tuh. Biasa amplopnya warna merah, namanya dinas biasanya. Amplopnya warna coklat biasanya. Macam bajuku nih lah coklat gitu warnanya. Biasanya paling sedikit biasanya. Biasanya 10 jutanya itu biasanya. Ini biasanya. Ini kan lain, tak tahu awak kan biasanya. Kadang yang mengundang ada ngasih amplop tuh putih polos begitu. Macam jubah Bang Dedi, putih polos gitu. Itu standar lah, paling kecil 2 juta, 3 juta tuh. Tapi kalau yang sedih di wiridan mak-mak Bu Wali, itu amplopnya warnanya merah, putih, biru tuh paling kenceng celik tuh, cepek limpul.
paling kenceng celi supaya limpul tuh. Kadang-kadang ada jemaah yang zolim. Jemaah yang zolim cemana Ustadz, diundang saya genduri, suruh baca doa. Habis baca doa dimasukkannya ke kantong saya, tak beramplop. Ini namanya zolim. Zolim itu apa Ustadz? Job limpul, tak beramplop. Maka nanti tinggal nengok aja lah, asal warnanya merah, putih, biru tak pala lah, ku hitung tuh Bu Wali. Mana lagi coba? Ya Allah. Salam hormat kepada Ayahanda pimpinan Ormas, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jaga terus kebersamaan, jaga terus kekompakan. Kalau sudah tiga ormas Islam ini, tiga ormas Islam ini bersatu, tiga ormas besar Islam ini bersatu, insya Allah kota Pematang Siantar ini akan aman. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk tiga ormas ini, masya Allah. Tadi Bu Wali dikawal, Bang Dedi dikawal, aku tak ada yang mengawal. Yang cemana nih kalian? Jangan begitu Bang, kini kasih kali kalian itu. Mentang yang ceramah kecil terus mena-menanya. Heran kali aku semalam begitu, pikir orang tuh begitu saya ceramah kemarin ada ceramah tentang stunting. Rupanya begitu Pak Bupati itu naik ceramah, dia kata sambutan, di Batubara kita sudah punya salah satu korban stunting. Ustadz Uca itu stunting, awak bilang stunting. Kacau betul kawan itu, berpikir ya sudahlah tak apa-apa, biar stunting ganteng pala lagi ya. Oke, yuk kita ngaji sebentar, nggak usah lama-lama ya Bang. Kan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih kan kakap ikan senangin, banyak cakap masuk. Ceramah nih Bu, ceramah nih Bu, biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu aku tanya jujur Bu, mana lebih bagus, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah tuh, kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan gak enak ya Bu. Ceramah, nih, ceramah. Jangan mikir yang lain. Oke. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini adalah majelis-majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangkingkan cinta dan senangnya Allah pada malam hari ini, Allah sampai kumpulkan malaikat-malaikatnya Bapak Ibu. Allah panggil malaikat-malaikatnya, hei kat, kumpulkan. Kumpul malaikat. Begitu malaikat kumpul, sami'na wa ata'na ya Rabb. Malaikat turun kau kemana? Ke lapangan. Lapangan mana? Haji Adam Malik. Mana? Pematang Siantar. Turun malaikat kemari Bapak Ibu. Begitu malaikat turun, dia sampai kemari, itu malaikat membentangkan sayapnya. Kemudian malaikat bersujud lalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, tuh kompak tuh. Itu tanda-tanda orang yang banyak dosa gitu. Orang kalau banyak dosa gitu cepat amin gitu. Ya Allah. Dua, kata Nabi, orang yang duduk rajin di dalam majelis ilmu, dudukmu dihitung sama pahalanya seperti kau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Jujur, kalian Pak pernah? Pernah? Enggak usah gengsi Pak. Pernah nggak? Pernah enggak, jangan pernah yang enggak tuh.
Nggak pernah. Ustaz, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Wow, enggak. Sama tuh. Tapi duduknya kita di sini, kata Nabi, dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tidak pernah sekali duduk langsung sholat sunnah 1000 rakaat, kecuali kalau kita udah berangkat ke Mekah, ya 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti kita sholat sunnah di masjid-masjid lain, ganjarannya 1000 rakaat. Tapi duduk kita di sini, kita dapat kue nggak? Yang parahan 83. Ya Allah, 3 ormas besar kalian bergabung, tak bisa selek orang ini. Ya Allah, jangan ulangin lagi kayak gini ah. Semananya Bu Wali? Apa nggak bisa dikondisikan dari kepala-kepala desa yang dari sisa-sisa PKH BLT itu? Jangan gitu ah, kasihan orang nih. Cocok lah, usahakan kalian. Aku dari tadi duduk di situ, bukan nggak ada buah di depanku Bu, tapi tak ada yang bukanya. Aku tengokin aja lah. Aku makan masih dibungkus, awak mau memulai segan, Bang Deddy pun nggak ngasih kode, gue pikir. Tipis juga pergaulannya. Ya udah, yang nggak dapat makan dah nggak apa-apa, ikhlas karena Allah ya. Duduk kita di sini dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak pernah buat itu Bapak Ibu. Ya, usahakan 1000 rakaat. Nah kita terawih di sini itu berapa rakaat? 11. Ada yang 11, ada yang 23. Ya terserah ya Pak ya. Mau 11 enggak salah, mau 23 enggak salah. Yang salah yang mana Ustadz? Yang enggak sholat. Yang salah yang enggak sholat. Maka dalam hidup ini kita enggak boleh saling nyala-nyalahin ya. Ya terserah, mau Muhammadiyah ya monggo, mau NU ya silahkan, mau Al-Wasliyah ya rapopo. Yang penting apa? Sejalan. Kenapa Ustadz? Agama sudah mengatur, lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah dalam hidup ini cuma satu. Apa Ustadz? Wa nahnu lahu mukhlisin. Sing penting kita ngapain nyalah-nyalahin ya. Gini Bang Deddy mau kemana? Ke Medan Cai. Kau mau kemana Cai? Mau ke Medan Bang. Kau jalan dari mana? Aku mutar lah Bang dari tebing. Aku bilang, abang dari mana jalan? Nih dari Siantar aja lah Cai, dari jalan Medan. Oh iya Bang, iya. Kira-kira aku boleh nggak nyalakan Bang Deddy kalau jalan dari jalan Medan? Bang Deddy berhaknya nyalahkan aku dari tebing? Enggak. Kenapa? Ya enggak masalah, kami beda jalan, yang penting tujuannya sama. Apa Ustadz? Jumpa di selesai Pak. Sama dengan kita hari ini. Mau apapun paham kita, mau apapun toriknya kita, tujuan beragama cuman satu, haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir Allah. Ini baru sedap. Kan enak nengok tadi bertiga ya kan. Jangan saling salah-salahkan. Ini enggak, nanti yang 11 nyalahin 23, yang 23 nyalahin yang 11. Enggak mesti. Enggak perlu sikit-sikit bid'ah. Hei, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah. Enak kali kau ngomong. Kalau satu Indonesia ini tidak ada yang membuat Isra Mi'raj, coba pikirkanlah nasibku. Awak dari TV nonjok kan gak enak Bu. Iya ya, maka hidup ndak usah saling nyalahin ya. Mau 11 ya monggo, mau 23 ya bener, nggak masalah. Tapi kalau saya tanya, ada masjid yang 1, 2, 3, yang 1, 11, mana yang bakalan rame? Tuh kenceng munculnya. Yang 11 ada 2 versi, yang 1 imamnya kenceng, yang 1 imamnya lama, mana yang rame? Yang kencang. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah.
Yang mentang cantik suaranya sombong sikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Ibu tuh di belakang pun langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang udah capek kerja 1 harian datang dia Yasin pula ada gak pertama. Misal pula aku sholat di sini nih kata waktu asam uratnya udah naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya. Aku malas aku lagi sholat di masjid nih kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih. Besok aku nak pindah masjid kata waktu. Pindahlah. Pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Cinta ada aja yang lain ku tengok di siantarnya, di mana-mana dia kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyo, anak kecil di senang, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus. Macam kenek perdagangan Transula. Ayo terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wah, anak kecil itu di belakang tak sabar dia. Inna lillahi wa selesai sholatmu. Selesai sholat kita. Maka beruntung kita duduk di sini, ibu duduk di sini, bapak duduk di sini. Silaturahim terjaga, ukhuwah semakin kokoh. Kita di sini bertatap muka, bertutur sapa. Tidak ada beda antara pemimpin dengan orang biasa. Semua duduk di dalam satu ternata. Menandakan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Kita semua sama. Beruntung kita malam yang hadir di sini. Ya, dapat pahala, nanti insya Allah pulang dapat ilmu. Tapi Ustadz, waktu Ustadz ceramah, ibu tuh tidur. Tak apa-apa, yang tidur pun tetap dapat pahala, Bu. Malah kadang yang tertidur tuh pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Kenapa gitu pula Ustadz? Pandai-pandaian Ustadz nih. Iyalah, yang tidur tuh tenang, ibu tuh tepicing. Yang tak tidur diceritainnya yang tidur nih. Ibu tuh pahalanya waktu berkurang pahalanya. Maka tolong ya, dalam majelis ilmu ini jangan mentang-mentang kita ya, jangan saling menceritain ya. Maka 2 ganjaran orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama apa Ustaz? Duduk kita di sini, malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu. Bu, dosa kecil. Dosa kalau ibu nyuci celana laki di kantongnya ada duit, tuh diampuni, ibu ambil. Coba jujur dulu kalian sama aku, Bu. Jujur dulu, Bu. Bu. Jujur dulu, Bu. Kalau ibu mencuci
Ada duit di kantong laki itu, pulangkan atau ambil? Gak tahu kalian siapa malingnya kan, Pak? Gak tahu kita siapa malingnya. Perempuan tuh gitu, pantang nengok ada yang biru langsung diambil. Setengah mampus laki itu menyari, manalah duit aku tadi, oh, nggak bayar utang nih. Manalah dia, wah terakhir laki itu pusing, datang laki itu ke dukun, diajaknya bininya. Tanya sama dukun, apa cerita, kata dukun tuh. Enggak, aku kenapa ya mbah, setiap ku dicuci lah celanaku tuh hilang aja duitku. Iya, ini hilang berapa hari ini? Limpul mbah. Bentar, diambilnya lah air putih itu. Taulah dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh, wah ini nggak orang jauh nih, akan gitu. Ya, dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh gitu. Iya mbah, iya. Wah istri itu udah jantungan aja, mampus kebongkar kita nih. Mau titi ini nampaknya nih. Siapa mbah? Aku nggak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cemana mbah? Ku tengok rambutnya agak keriting sedikit. Bini dia pun udah jantungan lah itu kan. Terus mbah, agak gemuk sedikit ku tengok badan dia ini. Oh mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya mbak? Memang bini kau lah yang mencurinya. Jangan kau ambil bu, itu bukan hakmu. Jadi itu bukan hak kami Ustadz, bukan. Jadi hak siapa? Punya laki. Jadi punya kami yang mana Ustadz? Punya kami yang dikasih sama suami bu. Jangan ibu ngambil-ngambil aja, asal-asal aja. Memang perempuan ini begini pak, makanya apalagi ngeri-ngeri sedap kalau sudah wali kotanya perempuan. Jangankan perempuan jadi wali kota, nggak jadi wali kota aja udah ngeri ya nengoknya. Lu serius tuh. Bapak mana bu? Mana bapak? Bapak mana? Tidak tertekan hidup dia di rumah kan bu? Ini ngeri ini betul. Makanya maaf, seorang suami sukses karena ada doa seorang istri. Cepat kali munculnya. Suami bisa bangkrut juga karena istri. Tuh, dengar. Usahakan kita yang manusia biasa pak. Tuh, Nabi Adam keluar dari surga karena siapa? Istri. Siapa nama istrinya? Hawa. Laki-laki apa perempuan? Ini penyakit nih. Ngeri tuh. Udah dibilang sama Allah, Adam, kata Allah. Adam kenal kan? Adam laki sinul yang berkumis tuh. Allah udah ngomong sama Adam, jangan kalian dekati pohon khuld ini ya. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Siap ya Rabb. Adam sama Hawa balik ke surga. Datang si Hawa, datengin Adam. Bang, oh bang, apa? Bang, apa? Risik kali bang. Oh bang, apa? Penasaran aku sama pohon huldi itu bang. Kesana yuk bang. Enggak. Aku bilang enggak. Ayolah bang. Enggak. Bang, ayolah bang. Nengok pohon huldi. Enggak. Sekali ku bilang. Enggak. Ayolah bang tengok. Jangan, kata Allah, nanti kita zalim. Ayolah bang tengok. Enggak. Dirayu si Adam sama si Hawa. Bang, ayolah bang. Enggak deh, enggak. Nanti Allah marah. Abang, tuh perempuan tuh gitu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Cuma nengok gitu aja nggak boleh. Ayo lah bang, abang bohong selama ini sama adek. Abang, itu kalau perempuan sudah kayak begitu pak, mau paten kayak manapun, sekalipun awak DPD RI Bang Deddy, kalau sudah bini awak merengek,
Ya udahlah yuk nengok, tapi janji ya, cuma nengok. Oke, janji, janji. Nengok tuh. Datang ke pohon khuldi. Tengok. Karena buahnya cantik, Hawa mulai itu, bang, petik sebiji, kan inilah muncung kok, tak bisa dipegang. Maka perempuan tuh gitu Pak Bu, perempuan Pak, cari satu barang 9 toko nggak ketemu. Beda sama laki-laki, 9 barang 1 toko selesai. Kalian lah itu. Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama, kenapa malas? Yang pertama, tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya. Diskon besar-besaran, ini untuk ustadz, karena ustadznya aku mandang ustadz, bukan mandang dia ini katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu semua diambilkannya. Dia ngambil barang baru, setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, Mang Dedi, istriku sayang Bu Wali, serius tuh. Tadi saya begitu nyampe kemari tuh, dia langsung telepon. Karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, woi, betul. Enggak sakit, entah semana lagi aku. Tadi aku mau nggak datang kemari karena tadi aku habis suntik. Udah mau diimpus, tapi karena sayang aku sama kalian datang aku kan. Yang pertama karena sayang, yang kedua udah mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari kan gitu. Tuh tadi istri begitu nyampe dia nelpon tuh, karena dia khawatir sama kesehatan saya. Karena selesai dari sini Bu, besok saya langsung ke Labuhan Batu Utara. Selesai dari Labura, tuh hari, besok hari apa? Sabtu, Minggu saya harus terbang ke luar negeri bang. Karena saya ada jadwal ke Malaysia dan ke Brunei Darussalam. Insya Allah. Ya. Kayak saya ada 5, ya, putih lagi, sana putih, sini putih, apa gimana? Termosku Pak Mari itu termosku air jahe. Cemana ya Bu Wali? Nggak ada nyanggarannya ini. Itu kita. Gak apa-apa, nggak ada yang, kalau nggak ada yang undangnya di sini-sini aja lah Bula, kan gitu. Tapi ke Malaysia itu betul ke Malaysia tuh, karena di Malaysia itu ada tablik akbar walimatul khitan, sunatannya Upin Ipin, saya yang ceramah. Ya, makanya dia khawatir dengan kesehatan saya. Saya nyampe langsung telepon. Halo, Assalamualaikum Papa. Dia kan panggil saya Papa. Sekarang gini Bu, itu istri siapa? Istri aku kan. Ada yang salah. Jadi kok aneh kali gue gitu. Istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian tidak pernah dimanja lagi. Jangan gitu Pak. Jangan mentang-mentang bini awak badan besar enak, awak manggil dia, woi kulkas 2 pintu kemari gua dulu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita Pak. Betul? Bukan nggak sakit melahirkan tuh, sakit melahirkan tuh Bu. Dengar telingamu Pak. Sakit melahirkan tuh, sakit kan? Kapok, hongkang, batu bara bilang bandal ya, sakit kapok enggak tuh, hantam enggak Pak, udah hantam tuh. Perempuannya luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa. Wajar kalau perempuan ini mendominasi. Kenapa? Perempuan ini al-ummu madrasatul ula, ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan, ini al-ummu madrasatul ula, ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu 3 tingkat di atas kita Pak.
Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamamu. Yang siantar aja sosok ibu ini ibu. Kali cerita ya. Alak bu aku nengok. Sosok Indonesia kali ya. Rata kan enak rumahnya. Siapa? Mamamu lah. Kok mama kan pula aku. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamamu, lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa kali bu? 3. Berapa kali kami laki-laki? 1. Jadi berapa ibu? 3. Berapa ibu tadi disebut Nabi? 3. Bapak? 1. Dah, dapat restu pak, insyaallah. Cocok itu kan? Wajar mereka 3 tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa Ustadz? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu adalah kerja kalian tiap tahun. Mengandung, melahirkan, apalagi musim hujan ini mampus. Pantang jumpa jadi. Hati-hati itu ya. Makanya luar biasa ibu-ibu antusiasnya. Ini mantap, luar biasa. Perempuan karena doanya suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak juga karena perempuan. Adam keluar dari surga juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah diri kalian, akhlak kalian bapak ibu-ibu, supaya apa? Semangat suami awak bekerja. Ya, jangan awak semena-mena sama suami. Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, apa kata beliau? 3 hal yang menyebabkan perempuan ini masuk ke dalam neraka. Apa Ustaz? Pertama, karena suaranya kadang lebih tinggi daripada suara suaminya. Suka bentak. Apalagi kalau dia udah jadi wali kota. Bang, mana bajuku bang? Ini sombong kali bu. Jangan gitu bu. Lebih tinggi suara istri daripada suami, aras bergetar, Allah marah bu. Jangan suka bentak-bentak suami. Makanya minta maaf bahwa apalagi mau Ramadan. Ini kan temanya nyambut Ramadan. Coba nyambut Ramadan, 3 hal yang membuat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima Allah. Apa? 1, ketika kita belum minta maaf sama emak ayah kita. Makanya selagi emak ayah masih hidup, tolong minta maaf. Ustadz, rumah kami dekat, datangi emak ayah. Selagi emak ayah masih hidup, jangan datang tempat emak ayah pas beras habis baru datang. Emak ayah pun terakhir ngutuk sama awak. Oh kak, kata tetangga, anak kau datang. Alah, datang pas beras habis sudah kok. Kok tahu kakak? Aku tengok dari gaya naik keretanya udah jelas sekali itu. Jangan jadi sumpah serapah doa emak ayah awak. Tolong jangan gitu bu. Ini mau sampai Ramadan, ini mau dekat Ramadan, sudah di ujung tanduk, minta maaf awak sama emak ayah awak. Datangi emak ayah awak. Assalamualaikum. Salam. Nah, Oma, apa? Bentar lagi lebaran, bentar lagi puasa mak. Udah tahu aku, nggak usah aku ingat-ingatkan. Jengkel kali udah maknya sudah. Nggak gitu mak, aku tadi malam dengar ceramah Ustadz Uca itu nggak diterima amal ibadah kalau aku belum minta maaf sama mak. Cocok lah ya Ustadz itu ngomong gitu. Ya jangan kebiasaan kau. Oh mak, apa? Tak maaf aku ya mak, iya aku pun minta maaf juga. Mak, makasih ya mak udah maafin aku. Iya mak, apa? Aku mau jujur sama mama. Apa yang kau jujurkan? Aku mau jujur mak, mama sering hilang duit di bantal lagi. Itu aku yang ambil mak. Jadi kau yang nyuri. Kalau anak sudah minta maaf bu, jangan pernah dimarahkan. Kenapa? Kejujuran itu mahal harganya. Berapa kali sih uangmu yang diambil? Jangan gara-gara itu berantem sama anak awak. Jangan.
Kejujuran itu mahal harganya, tak terhingga. Kalau orang sudah jujur mengakui kesalahannya, maafkan. Oh iya nak, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, udah kau ambil uang di bawah bantal. Kau bodoh, di bawah tempat tidur lebih banyak. Ngapa kau ambil di bawah bantal? Bodoh kan juga. Kita yang hidupkan aja. Pikir dari situ. Nih, dua. Sebelum apa Ustaz? Sebelum kita nih, yang pertama tadi sebelum minta maaf sama mak ayah. Itu kan kalau mak ayah masih hidup Ustaz. Mak ayah sudah meninggal. Cemana caraku minta maaf? Datang ke kuburnya. Kirimkan Al-Fatihah. Kirimkan doa. Awaladin solihi yad'ulah. Doa anak yang soleh itu sampai kepada Allah. Sampai. Kirimkan Fatihah. Sampai Fatihah itu Ustaz. Sampai. Ada yang bilang ngirim Fatihahnya tak sampai Ustaz. Sampai. Dari mana Ustaz tahu Fatihah itu sampai? Setelah kau kirim Fatihah itu, ada Fatihah itu balik ke rumah kau? Tak ada. Berarti apa? Sampai, alamatnya pas. Kau pesan belanja online aja, tukang kurirnya nggak tahu rumahmu. Gara-gara kau sering belanja online, tahu dia alamat rumah kita. Apalagi kita yang setiap saat asa ayyab'asaka maqamam mahmuda, tuh kata qari tadi. Di sepertiga malam kita bangun, kita doa sama Allah, langsung diangkat doa kita. Kemuliaan yang Allah berikan kepada kita Bapak Ibu. Maka kalau mak ayah sudah meninggal, doakan. Karena makanan orang yang sudah meninggal itu apa? Doa. Makanan orang yang sudah meninggal itu doa, bukan sesajen. Ini perlu kuluruskan ini. Masih ada di sini yang buat sajen? Mau cerita kalian? Wala tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Jangan kau sekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah dosa yang besar. Jangan nodai keberkahan Ramadan dengan kesyirikan. Ustaz, aku orang Jawa, aku buat unggahan. Aku pun orang Jawa, mak ayahku orang Jawa, aku pun buat unggahan. Tapi tolong jangan dibarengi dengan kesyirikan. Buat sajen, jangan. Perkara adat dan berbudaya, aku pun beradat dan berbudaya. Perkara punggahan, ngomong-ngomong Jawa nek genduri, aku ya iso. Kalau nuwun dumateng kula sedaya, bapak dan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Apal. Saya pun bisa. Cuma adat dan budaya yang seperti apa Ustaz? Adat dan budaya yang tidak bertentangan dengan agama Allah, maka jangan kau nodai indahnya Ramadan dengan kesyirikan. Paham Bu? Ya Pak, ya tolong. Ya, ini hati-hati. Bukan buat begitu, bukan sesajen makanan orang yang sudah meninggal, tapi doa. Ustaz, nih jemaah yang bandal nih. Tapi Ustaz, tapi pula kata dia, ku letak di sesajen tuh rempelonya ada 3 biji. Rokok Surya tuh 3 batang. Pagi-pagi ku tengok rempelo tuh tinggal sepotong. Surya tuh tinggal sebatang. Berarti kan datang mak ayah aku malam-malam tuh Ustaz. Goblok. Geram pula aku. Bodoh boleh, goblok jangan. Ya serius Pak. Bodoh boleh, goblok jangan. Kalau bodoh masih bisa diajari, goblok mendarah daging. Goblok tahu? Goblok tuh tolol, tahu? Tolol tahu tolol? Tolol tuh orang minum es pakai pipet nggak dihisap, diembus, tolol lah itu. Nggak tahu botak kepalanya tapi besisir dia. Itulah goblok tuh. Ini rempelo tinggal sebiji, Surya tinggal sebatang. Itu bukan ayah kau yang datang, laki kau tengah malam kelaparan. Tak ada sayur, tengok sesajen tuh ada rempelo, ditekan dia. Rokoknya habis pula. Wah, kebetulan orang NU kan harus merokok. Ya kan Pak? Makanya di mana-mana ada tulisan NU smoking, NU smoking.
Gitu kan. Oh, NU smoking, gue pikir NU smoking itu. Itu kan smoking. Oh, salah berarti. Perkara rokokan, saya ya rokokan. Saya ingat Pak Kiai, NU gabung saya di Lampung kemarin. Wow, rokok saya dibuang sama orang NU. Mas sombong orang NU. Rokok saya dibuang. Kenapa? Ustadz, rokoknya bukan ini. Karena rokok saya kan sempurna tuh. Dibuang. Diganti sama 234 di Samsu. Kempot pipi saya. Berasap tuh, tapi kempot. Ini baru rokok Kiai Cai. Rokok lu buang coba. Tuh. Ini bukan emak ayah awak tengah malam yang datang. Ini laki awak lapar ditekannya. Maka makanan orang yang meninggal bukan lagi sajen, tapi langsung ziarah kubur. Dengar, ziarah kubur tuh Bu, dengar. Pak, tolong jangan pernah cabut rumput atau tanaman yang ada di atas kubur. Jemaah tuh begitu, kalau dikasih tahu setengah mampu sak bercakap, satu aja. Kenapa tak boleh dicabut tanaman di atas kubur Ustaz? Walaupun itu rumput. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua milik Allah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semua bertasbih, bertakdis menyebut nama Allah, berzikir menyebut nama Allah. Itu rumput, tanaman, makhluk hidup. Dia berzikir kepada Allah, memberikan syafaat, memberikan penyejuk bagi si mayit dalam kubur. Jadi jangan dicabut, apalagi disemprot. Jangan, mati dia. Gini. Woi. Enggak dipraktekan payah. Tengok matamu kemari. Ini kubur. Di atas kubur tuh tumbuh tanaman, tumbuh rumput. Jangan dicabut. Kenapa? Ini berzikir. Jadi mana yang boleh dicabut? Yang sekeliling ini ya silahkan, tapi yang di atas jangan. Tapi Ustadz panjang-panjang. Bawa gunting, pangkas, rapikan. Asal dikasih tahu, aja jawabannya. Jangan cabut, berzikir. Mana dalilnya Ustadz? Dulu Rasul dan Abu Bakar jalan bersama dengan Rasulullah. Tahu-tahu pas melewati kuburan, Rasul mendengar ada mayit yang menangis. Rasul berhenti, lalu Rasul patahkan pelepah kurma, ditancapkan pelepah kurma itu di atas kubur. Anak siapa lagi sampai kemarin? Aku Ustaz, memang badan kita sama. Itu tadi kalau naik ke atas tuh dibisikkannya tuh, main latok-latok yuk kata dia. Memang badan kita sama, cuman aku kan berjenggot, kau kan enggak. Pikirnya kawannya aja Jo. Ya. Ajab kali. Ditancapkan Rasul pelepah kurma itu. Lalu Abu Bakar nanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tancapkan pelepah kurma di atas kubur ini?" Apa jawab Rasul? "Ini mayit sedang disiksa." Kenapa dia disiksa? Dua dosa yang dia buat. Apa? Satu, dulu waktu hidup dia kalau kencing nggak pernah cebok, nggak pernah istinja tuh. Maka Pak tolong, kencing jangan kita nggak cebok, bersihkan kepala busi tuh. Jangan apa aja, bersihkan tuh. Ya. Dua, apa dosa dia? Dulu dia waktu hidup kalau kencing berdiri. Maka Pak, jangan Bapak kencing berdiri tuh. Itu Nabi yang ngomong, jangan awak kencing berdiri. Apalagi Bu, jangan kencing berdiri, berserak Bu. Serius tuh. Maka jantan nih kencing tuh jongkok. Kenapa? Kalau jantan kencing berdiri, kencingnya ditampung sama jin tuh. Cari jin tuh. Karena jin kalau sudah dengar suara azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jin itu lari, tabrak-tabrakan, berpatah-patahan tulang orang itu. Maka jin akan cari siapa yang kencing berdiri, ditampunglah kencingnya itu. Dan penuh botol aqua tuh, dibawa pulang kencing. Untuk apa Ustaz? Untuk minyak urut jin. Karena minyak urut jin itu kencing orang yang berdiri. Ketika dengar azan, jin itu patah-patah tulangnya, begitu dioleskan dengan kencing orang yang berdiri, sehat jin tuh. Kalah GPU. Coba, jadi apa? Ditampung sama jin, sudah penuh, diambilnya, diselentiknya punya kita Pak, pak begitu. Makanya orang laki-laki kalau dia kencing sudah berdiri, habis kencing kan laki-laki gini kalau habis kencing berdiri, itu kena selentik jin lagi dah. Hati-hati tuh dengan kencing berdiri tuh, nanti kena selentik sama jin. Kencing awak jadi minyak urut, rugi kali awak. Dioleskan sembuh balik jin tuh. Ya Rasul, iya. Kenapa pelepah kurma ini kau tancapkan? Nanti dia ini bakal hidup. Kalau dia sudah hidup, maka tanaman ini nanti bakal berzikir kepada Allah, akan menjadi syafaat dan penyejuk bagi semayit dalam kubur. Maka maknanya apa? Jangan cabut tanaman yang ada di atas kubur. Kalau panjang pangkas. Dengar. Cocok. Nih, dengar tuh. Yang kedua, tadi terima amal ibadah orang di bulan Ramadan. Sebelum apa Ustaz? Dia minta maaf sama pasangannya. Bini minta maaf sama laki, laki minta maaf sama bini. Maka pulang dari sini minta maaf, Bu. Halo, Assalamualaikum Bang, Waalaikumsalam. Oh Bang, aku tadi habis dengar ceramah. Tahu Ustaz tuh tidak diterima amal ibadah kita di bulan Ramadan nih. Kalau tidak aku minta maaf sama abang, saling menggugurkan dosa Bang. Banyak salahku sama abang. Memang banyaklah salah kau selama ini. Kadang kau tidur kau pantati aku. Saya kira nggak berdosa itu, udahlah Bang, kan udah saya lalu-lalu Bang, kata jantan. Sama apa aku ya Bang? Tak boleh Bu. Imam Al-Ghazali ngomong, apa kata Imam Al-Ghazali? Seorang istri yang membuatkan minum suaminya ikhlas karena Allah, maka satu tetes air yang masuk ke dalam tenggorokannya menggugurkan satu dosanya kepada suaminya. Satu tetes. Kalau sempat satu bak kau buatkan teh manis, habis dosa. Kita minta maaf sama suami. Maaf aku ya Bang, banyak salahku sama. Ya Dek, abang pun gitu juga ya Dek. Bang, Adek mau jujur Bang, apa? Sebenarnya 7 juta sebulan yang abang kasih itu cukup loh Bang. Jadi kenapa selama ini kurang? Aku diam-diam ngangsur gamis Bang. Ya udah nggak apa-apa lah Dek, aman lah Dek. Oh Dek, abang juga minta maaf ya Dek. Iya Bang. Dek, abang mau jujur sama Dek loh. Jujur apa Bang? Sebenarnya gaji abang sebulan bukan 7 juta. Jadi berapa? 10 juta. Yang 3 juta lagi mana? Ada janda di perluasan itu ya. Kalau sudah begini jangan berantem, maafkan. Inilah indahnya kejujuran. Kalau sudah kita jujur sama pasangan, dosa lebur, ikhlas kita saling maafin ya. Minta maaf Bu sama suami. Ibu lagi anggota perwiritan. Beda wirid laki-laki sama wirid perempuan nih Pak. Beda nggak Pak? Jawab yang kuat Pak. Beda nggak wirid laki sama wirid perempuan Pak? Tengok tuh, jeritan suami tertekan nggak ada suaranya. Jeritan suami tertekan tuh dia nggak bersuara karena yang menjerit hati nggak ada. Nggak bisa mulutnya berkata-kata lagi, diluapkan dari hati aja dia.
Beda wirid laki-laki sama perempuan. Kami wirid laki-laki mau pakai baju apa aja masuk. Pakai gamis kami masuk, jubah masuk, mau pakai batik ya monggo, mau pakai teluk belanga ya silahkan, mau pakai kaos ya nggak masalah. Coba kalian, baju harus kompak, baju persatuan Pak. Kalau nggak kompak nggak dikawani. 3 kali pertemuan didiami terus, apa nggak kena stroke ibu tuh? Mau tak mau beli juga lah kan? Belilah ibu tuh coba. Udah bajunya macam-macam, wirid akbar warna bajunya lain, tablik akbar warna bajunya lain, wirid akbar lain, belum lagi marhaban lain lagi. Berapa setel baju kalian? 4 setel. 1 setel 500.000, 4 kali 500.000, 2 juta. Kalian yang pakai gamis baru, orang ini yang setengah mampus membayarkan. Ustaz kenapa bisa tahu? Karena kita senasib Pak. Nggak ada bedanya istri Ustaz sama istri orang biasa, sama aja modelnya. Begitu buka lemari di rumah, semua baju kawan tuh. Baju awak yang mana? Yang di bawah-bawah itu lah baju awak. Ngeri awaknya. Ketawa kalian. Mungkin tak bersalah aja kalian. Makanya banyak sekarang laki-laki suami itu stroke, mati cepat. Kenapa? Mikirkan angsuran kalian bu. Serius, kalau dapat suami tukang becak 1 hari narik becak habis untuk bayar angsuran 2 juta gamisnya. Syukur bini awak dapat suami Ustaz 2 juta sekali ceramah selesai. Itu ceramah di sana, di sini lagi entah semana nasib awak. Misalkan 2 juta teh manis pun tak keluar tuh. Iya wah ini tertekan juga. Kalau Bu sebelum saya selesai ceramah Bu Wali tolonglah dirapatkan dulu sebentar, pleno sebentar. Beda Pak, wirid laki-laki sama perempuan nih beda. Ya kan Bu, beda. Ngeri orang nih, ngeri. Bajunya sampai 4 setel, kita baju mana ada kompak-kompak. Kecuali awak nanti ibu wali pesta, awak diundang suruh rewang, itulah baru dapat baju persatuan. Kalau enggak lain baju awak. Setahun Pak, jujur dulu kalian Pak, setahun berapa kali kalian beli baju Pak? Sekali. Orang nih pantang ke pajak horas, jadi barang tuh. Kita setahun sekali beli baju, itu pun baju koko untuk sholat Idul Fitri. Itu juga Bang Dedi tuh. Itu aja lah jubah dia. Salah. Acara Al-Wasliyah kemarin itu di Batubara di Singapura lain itu juga. Acara Al-Wasliyah di Sumut itu juga, itu aja lah jubah dia itu. Coba. Ngeri sampai ya kusam tuh udah tengok lah, kasihan itu kan dari jarak jauh aja tuh. Setahun awak beli baju cuman sekali. Kapan baju kita banyak Pak? Kapan? Nanti Pak, pas musim kampanye baru banyak baju awak. Tahu lah baju partai ini seminggu dipakai kuyak ketiang, 2 minggu kuyak lehera, 3 minggu jadi kain labda, tak berbaju lagi waktu. Ya Allah. Maka minta maaf Bu, layani suamimu dengan baik. Ya, jangan semena-mena sama suami tuh. Jangan kau bentak-bentak suami. Tuh minta maaf tuh supaya apa? Amal ibadah kita diterima di bulan Ramadan. Siapa yang melayani suaminya ikhlas karena Allah, tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Senin besok malam, maka pahalanya sama, kata Nabi, sama seperti dia membunuh 40 orang Yahudi. Malam Senin Bu, 40 orang Yahudi mati. Itu 1 ronde tuh. Hadis lain menegaskan, siapa seorang istri melayani suaminya ikhlas karena Allah tanpa suaminya meminta terlebih dahulu di malam Jumat, maka pahalanya sama seperti dia membunuh 60 orang Yahudi malam Jumat Pak.
60 orang Yahudi satu ronde tuh. Ada yang bertanya sama aku, Ustadz, kalau tiap malam satu kampung mati orang Yahudi. Layani orang ini dengan baik ya. Bu, gampang kalau mau masuk surga, layani aja dengan ikhlas. Kita kadang-kadang perempuan ini sepele, Pak. Kenapa Ustadz ini bahas perempuan aja? Karena wali kotanya perempuan. Supaya apa? Walaupun kita sudah menjadi wali kota, di rumah kita ini tetap istri. Gitu loh. Cocok? Ya Bu ya. Nah, itu. Jangan awak di luar Ustadz, di rumah awak Ustadz juga salah. Saya di luar Ustadz dipanggil orang, di rumah tetap suami, Pak. Makanya saya paling marah kalau istri saya di rumah panggil saya Ustadz. Kenapa? Kan nggak enak awak. Malam Jumat, tahu-tahu dia bilang, udah Ustadz, kan nggak enak. Nah ya, langsung udah ngopi, gitu kan orang. Seorang istri ketika suami keluar rumah mencari nafkah, atau ketika seorang istri dia keluar karena izin suaminya, lalu Hajarul Aswad. Orang setengah mampus mau mendaftar haji, mau daftar umroh, ibu tak pala di rumah ada Hajarul Aswad. Kecup tangan suami itu, tinggi bang ya, pahalanya sama. Nah, apalagi tangan laki awak hitam, makin besar pahala itu. Makin besar pahalanya. Maka tuh ya sepele tapi jarang dilakuin ya Bu, mulai sekarang lakuin. Alah Ustadz, udah tua. Yang tua tuh yang sedap. Agak-agak Bu tanah dia sedikit. Maka istri saya kalau saya udah pergi ceramah tuh, saya tenang aja, kasih kode aja. Umi, iya Pak, Hajarul Aswad.